Oke, saya buka idle saya dulu, kemudian saya buka, atau saya lihat ini gitu ya. Oke, jadi kalian bisa pakai aplikasi yang lain, tapi kita ikuti saja sesuai yang direkomendasikan oleh dosen koordinator gitu ya, pakai idle. Nah, kalau misalnya nanti kalian dapat tugas besar, itu kan kalian salah satu spesifikasinya adalah kalian harus bisa membaca dari file gitu. Jadi inputnya itu berupa file teks yang kalian baca dengan menggunakan Python gitu ya, fungsi-fungsi bawaan yang ada di Python. Oke. Nah, caranya pertama kali yang harus dia siapkan adalah yang pertama idle tadi, kemudian setelah itu kita bikin file gitu ya. Buat saja paling gampang tuh new file ini gitu ya, new file. Kemudian sebentar, mungkin nggak kelihatan ya filenya. Saya harus share lagi. Nah ini kan nanti si idle kan bikin file ini kan ya. Biasanya kan file ini kita buat untuk yang file ini ngoding Python gitu kan ya. Nah sekarang saya mau buat txt-nya. Nah di sini juga nggak masalah gitu. Misal gitu ya. Misal kalian mau nulis berapa ya? Saya bikin yang gampang-gampang aja. Misalnya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Filenya udah begitu doang gitu ya. Terus saya save. Saya save. Nah, save-nya itu sebagai txt gitu. Jadi jangan Python, tapi nanti di save-nya sebagai txt. Misalnya berkas app.txt gitu. Nah, ini lihat ya yang di atas ya. Jadi saya simpannya sebagai txt gitu ya. Jadi kalau new file dari idle itu sebenarnya kalian bisa buat file txt, bisa buat file Python gitu ya. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya ini berarti kan kita sudah punya file txt gitu ya. File txt-nya untuk pertama kali sekarang sih karena masih gampang ya disimpan saja di folder atau di direktori yang sama dengan Python-nya gitu ya, supaya kalian tidak perlu susah-susah ketika manggilnya gitu ya. Jadi nggak perlu harus ada pet atau apa gitu, ya jadi gitu aja. Oke, nah nanti bagaimana caranya? Nggak susah ya. Caranya yang pertama adalah dibuka filenya gitu. Ya, dibuka itu kan apa? Buka kan bahasa Inggrisnya open ya. Jadi ya udah pakai open namanya gitu. Jadi karena kita punya file, maka berbeda dengan kalau kita langsung bikin, itu kita harus open dulu filenya. Misalnya kita bilang, oke, namanya file gitu ya, berkas gitu ya, berkas sama dengan saya open tuh gitu tadi. Tadi namanya apa? Apa tadi namanya ya? Bentar. Oh ini berkas app gitu ya. Salah. Namanya adalah berkas app.txt gitu ya. Udah as simple as that gitu ya. Jadi semudah itu. Oke. Nah, setelah dibuka, nah ini sebenarnya tadi kalau kalian sempat lihat ya, pas saya ketik open gitu ya, pas gini. Nah, itu sebenarnya ada macam-macam ya parameter apa argumen yang bisa saya simpan gitu ya. Tapi itu by default itu yang ditulis. Misalnya ada kan file itu berarti nama filenya, terus ada mode sama dengan R itu artinya modenya saya mau read gitu ya. Sebenarnya ada R, ada W gitu ya, nulis gitu ya. Tapi sekarang kita read aja dulu, baca dulu aja gitu ya. Sebelum bisa nulis kita baca dulu. Nah, by default itu modenya emang udah R gitu. Jadi kita tidak perlu nulis apa-apa lagi gitu. Ya. Jadi by default bufferingnya diisi -1, encodingnya none, errorsnya none dan lain-lain gitu. Ya. Jadi saya hanya yang belum disetel itu hanya file saja. Yang lainnya itu sudah ada default value-nya. Makanya filenya kita provide gitu. Kita sediakan gitu ya. Tadi namanya adalah berkas app.txt gitu. Udah gitu aja. Salah saya. Oh, nggak ada ya? Bentar, salah namanya berarti. Berkas, berkas PP ya. Kenapa jadi berkas app? Nah, dikasih tahu katanya file not found gitu. Errornya adalah file not found. Nggak ada tuh filenya gitu ya. Karena filenya namanya berkas PP gitu ya.
Oke. Nah, udah kan ya, nggak ada error. Sebentar. Saya minta tolong Naswan untuk memasukkan temennya ya. Sebentar. Saya jadikan co-host. Tolong ya Naswan ya. Saya soalnya agak keganggu buat yang masuknya telat-telat. Tolong di admit. Kalau memang Baik, nama Bu. temannya ya. Kalau pakai nama aneh-aneh jangan di admit ya. Kalau tidak mengenali gitu. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kita mau baca dari berkas, dari file, itu kita harus open dulu gitu ya. Jadi beda dengan kalau kita langsung pakai input, itu kan kita tinggal input gitu aja ya. Kalau ini open gitu, bukan input tapi open gitu ya. Jadi dibuka filenya gitu. Karena si user itu nggak perlu input apa-apa lagi, karena udah ada filenya, kita tinggal open. Nah, kalau kalian penasaran si berkasnya tipenya apa, nah itu sih I/O itu ya input output gitu ya. Jadi itu adalah kelas sendiri gitu ya, yang memperlihatkan bahwa itu adalah file text. Oke. Nah, kemudian terus kita bisa apa gitu? Setelah di open terus apa gitu? Nah, setelah di open baru kita baca gitu. Baru kita bisa baca. Kan gitu ya. Kalau kalian punya buku, kan bukunya dibuka dulu baru bisa baca ceritanya gitu ya. Jadi kita open dulu baru kita baca. Nah, baca apa? Baca kan bahasa Inggrisnya read ya. Jadi gampang loh sebenarnya yang ngapalinnya asal kalian bisa sedikit bahasa Inggris gitu. Ya udah, sekarang kita baca tuh si berkasnya gitu. Kita apa? Iya, kita baca gitu ya. Gimana ya caranya kalau kalian lupa sebentar. Tapi harusnya sih nggak terlalu susah ya. Jadi kayaknya mudah-mudahan kalian ingat lah ya. Jadi si read ini tidak seperti open, dia itu metode gitu, bukan fungsi. Kemarin kita bedakan ya metode sama fungsi. Karena read ini dia adalah metode yang bisa kita panggil kalau kita udah punya, kalau kita udah buka bukunya gitu. Tadi kan buka bukunya kan kita kasih namanya ini ya, berkas ya. Jadi si berkas ini kita baca gitu loh. Ya, jadi jangan nggak bisa read aja gitu. Ya. Jadi berkasnya kita baca. Ini salah satu aja ya. Banyak soalnya read, ada read lines, ada read line, ya maksudnya macam-macam. Tapi saya kasih yang paling standar aja. Dengan ini juga kalian udah bisa survive gitu ya. Itu ada namanya read gitu ya. Berkas titik read. Artinya saya membaca berkas yang tadi saya sudah buka. Nah, berkas titik read ini kalau kita cuman begini aja kan ya udah kan, maksudnya ya hilang aja begitu. Si 1 2 3 4 5 6 aja backslash n gitu. Selesai gitu kan ya. Padahal sebenarnya saya pengen misalnya memasukkan itu ke dalam file biar bisa saya manipulasi gitu kan ya. Jadi nanti saya simpan di dalam di dalam variabel lagi yang lain. Misalnya variabel sama boleh, variabel yang lain juga boleh. Misalnya apa ya? Isi berkas gitu ya, isi berkas. Isinya kan karena kita baca gitu ya. Misalnya saya panggil lagi dia berkas read gitu. Nah, gitu ya. Sekarang kita print ya isi berkasnya ya. Perhatikan ya ini ya. Kalian lihat kosong. Loh, kok jadi kosong, Bu? Tadi kan ada isinya ya 1 2 3 4 5 6 kan ya? Terus kenapa jadi kosong? Karena apa? Karena ya kalian bayangkan gini. Tadi kan saya punya buku ya namanya berkas. Terus saya baca ya. Nah, tadi kan ini cuma ada satu baris kan si berkasnya ya. Jadi cuma ada satu halaman lah, bayangkan bukunya cuma ada satu halaman. Nah, ketika kalian buka satu halaman, tadi kan ini kan, ini baca nih satu halaman gitu ya, satu baris kalau di sini sebenarnya, bukan satu baris, satu halaman, 1 2 3 4 5 6. Nah, ketika kita panggil lagi, itu udah habis gitu loh halamannya. Emang kalau read itu dia kayak baca langsung satu buku gitu. Sekali baca udah selesai. Kalau saya baca lagi udah habis, bukunya udah selesai gitu. Bukan satu baris satu halaman ya, sorry saya koreksi nanti khawatirnya salah persepsi. Pokoknya bukunya tuh udah dibaca ya. Jadi ketika saya jadi ini ceritanya nggak bisa baca ulang. Terus gimana dong gitu ya?
ya berarti kita harus buka lagi bukunya gitu. Ya. Karena tadi kalau udah read itu kayak udah ditutup gitu loh bukunya. Terus saya nggak bisa baca lagi karena udah nggak ada yang bisa dibaca lagi. Jadi kalau mau baca lagi artinya kita harus mengulangi prosesnya. Kita harus buka dulu, kita harus buka lagi gitu ya. Sebenarnya ada satu proses lagi tapi saya abaikan dulu. Jadi saya harus buka lagi, kemudian baru saya lakukan ini gitu. Saya baca, tapi hasil bacaan saya tuh dicatat gitulah, disimpan di variabel, gitu ya. Maka ini kalau saya cetak isi berkasnya, nah itu ada isinya sekarang, gitu ya. Gitu ya. Kalau yang tadi udah keburu dibaca masalahnya, jadinya udah ketutup bukunya, saya nggak bisa baca lagi, kosong, maka saya harus open lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita lihat tipe, ini kan beda nih ya. Tadi kalau berkas kan ini ya. Sekarang kita lihat tipenya apa. Sebenarnya udah bisa ditebak sih ya dari ini tadi ya. Type dari isi berkas. Tipenya string. Oke? Tipenya string gitu ya. Kalau kalian lihat nih ya, ini mah nggak kelihatan kalau di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia ada enter di sini. Ini sebenarnya begini gitu penampak isi di dalam variabelnya. 1, 2, 1 spasi 2 spasi. Jadi string yang isinya 1 spasi 2 spasi 3 spasi terakhirnya backslash n. Backslash n itu artinya new line, enter gitu. Karena kalau kalian lihat ini di filenya tuh, dia ada di sini kan, ada enter kan, lihat kursornya. Kursornya kan di bawahnya 6 gitu. Di new line. Makanya dia ada backslash n gitu. Oke? Begitu ya kira-kira ya. Jadi sebenarnya cara baca tuh gitu aja. Nanti terserah si stringnya mau diapain. Misalnya mau dibikin apa? Mau dibikin list gitu. Boleh gitu. Saya maunya list isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau saya punya string begini, terus saya mau bikin list of karakter gitu ya, list of string lah ya. Itu gimana caranya? Ya kemarin kita udah belajar ya, pakai split salah satunya gitu. Gitu ya. Jadi saya bisa bikin apa ya misalnya LST, jadi LST isi berkas gitu ya. Jadi isi berkas kan tadi string. Sekarang saya mau jadiin list gitu ya. Oh, berarti apa? Isi berkasnya saya split gitu. Saya splitnya dengan spasi karena nanti saya pengen isinya 1, 2, 3 gitu ya. Kira-kira begini. Nanti LST isi berkasnya kalau kita print, type-nya dulu ya. Type-nya LST isi berkas. Type-nya list ya kelasnya ya. Kalau kita print isinya tuh. Ya, jadinya sekarang list of karena nggak ada, kita bilangnya list of string aja lah ya. Walaupun stringnya cuma 1 karakter ya list of string lah ya. Kemarin kan ada yang nanyain ya apa bedanya string sama list of string. Ya beda aja cara nyimpennya gitu ya. Kalau yang tadi itu stringnya tuh 1 kesatuan gitu. Kalau ini ya gitu. Ada string di dalam list. Oke? Gitu ya. Maka saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau kalian lihat, saya sebenarnya punya sesuatu yang agak apa istilah kata mengganggu gitu ya. Kalau misalnya kita pengen memanipulasi kan nanti misalnya kayak ini ya, 1 ini ya. Ini saya bisa nih dijadiin integer. Misalnya saya ubah nih integer LST isi berkas 0 tuh saya bisa jadiin integer gitu. Tapi kalau yang ini nggak bisa nih karena ada backslash n-nya gitu. Ya, maka kalian bisa sebenarnya menghapus backslash n-nya sih, bisa terserah, bisa dengan mau di split lagi boleh atau misalnya mau bener-bener diganti aja ini isi di belakangnya ini dengan ngambil yang depannya juga boleh gitu. Nah itu adalah manipulasi yang harusnya kalian yang mengerjakan supaya kalian terlatih gitu ya. Karena kalau cuma ngelihat doang kayaknya ya bisa lah ya gitu ya. Kayak ini aja jadi misalnya kalau yang nggak biasa tadi apa ya, pertama open terus read terus apa gitu ya. Jadi tolong dicoba.
Nah, nanti terakhir kalau sudah selesai baca bukunya, disimpan lagi di lemari gitu ya. Nah, itu ada satu yang namanya ini apa? Satu prosedur yang namanya close gitu. Ya. Jadi si F-nya kok F sih? Berkasnya ini setelah di-open di close gitu. Gitu ya. Jadi itu biar bersih aja sih berkasnya close gitu. Jadi nanti kalau bikin codingan paling atas kalau mau baca ya paling atasnya open, nanti paling bawahnya itu close gitu. Ya. Oke, biar dia memori kalian bersih dan dia tidak variabelnya tidak bergentayangan di memori gitu. Padahal kita udah nggak pakai lagi ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngoding tuh sebersih mungkin. Kalau udah nggak dipakai kita hancurkan saja variabelnya, dikeluarkan dari memori gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa lihat ada yang namanya read line. Jadi kalau read, oke saya liatin lah ya bedanya sebentar ya. Misalnya saya bikin 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Oh, 12 gitu. 2 aja lah ya. Saya save ya. Nah, kita lihat apa bedanya. Kalau misalnya saya harus open dulu ya. Aduh, males nih saya bikin ini aja ya, saya bikin file aja ya. Kalau langsung di sini susah. Saya bikin file codingannya, saya share dulu sebentar. Nah ini, oke. Jadi urutannya adalah pertama apa namanya dibuka filenya gitu ya, buka file bukan baca ya, buka dulu dibuka. Itu namanya tadi berkas sama dengan open, nama file txt-nya tadi berkas pp.txt gitu kan ya. Nah, terus setelah di open kita baca. Nah, ini bacanya macam-macam. Tadi yang pertama adalah ini saya tidak akan ulangin lagi ya, saya tulis aja di sini. Misalnya isi berkasnya itu sama dengan tadi saya bisa bilang berkas titik read gitu kan ya. Nah, yang kedua ada lagi mungkin ini sama dengan berkas titik read lines gitu. Ya. Nanti ada satu lagi namanya kalau mau satu-satu itu namanya atau saya tulis di sini aja ya. Nanti kalian coba sendiri isi berkas sama dengan berkas titik read line. Nah, dari namanya sebenarnya udah kelihatan sih ya kalau read lines itu artinya saya baca semua baris. Terus kalau misalnya read line itu berarti saya bacanya sebaris-sebaris gitu. Saya baca baris pertama, setelah itu saya baca baris kedua gitu ya. Yang ini sih mirip ya, jadi saya kasih ini aja. Nah, gini aja dulu coba. Nanti saya print si isi berkas. Oke, coba ya. Aduh, harus di save dulu ternyata. Oke, jadi lihat dia hanya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, padahal kan isinya sebenarnya ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya gitu. Nah, karena dia hanya baca satu baris gitu. Nah, sekarang coba kita bacanya 2 baris gitu ya. Karena kan kita tahu isinya 2 baris ya, ini kebenaran aja ya. Nanti kalau kalian nggak boleh begitu caranya ya. Nah, gitu. Sebentar. Oh, dia nggak di printnya, sorry. Gini. Nah, gini. Bisa nggak gitu? Apa nggak apa-apa deh kayak tadi. Isi berkas ke baris 1 gitu ya, atau gini. Baris 1, yang ini baris 2. Nah, ini karena saya ngeprintnya tadi isi berkas, jadi makanya dia yang terakhir aja gitu ya. Berarti saya, nah gitu ya, karena saya ini lagi ini aja, saya pengen ngeliatin. Nanti detailnya minggu depan ya, minggu depan kan khusus tentang membaca file teks. Ini cuma pengantar aja, gitu ya. Jadi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ada spasi, itu hanya ini aja karena saya ngeprintnya begini gitu. Kalau kalian ngeprintnya ke bawah ya dia nggak akan muncul itu. Gitu. Tapi dia muncul ada enter. Oke, ini ya. Ya udah saya bikin gini aja deh. Biar nggak bingung. Nah, itulah ya, coba ya. Oh, saya lupa satu lagi. Di close ya, di close di sini. Biasakan berkas titik close. Nah, itu ya keluarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada enternya. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada enternya. Kenapa? Karena tadi ingat ketika dia ngeprint ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada backslash n di belakangnya. Makanya dia bisa ke bawah. Begitu pula dengan yang ini sampai 12 itu dia ada backslash n-nya. Makanya pas kecetak itu ada enternya di sini gitu. Gitu ya. Karena emang isinya belakangnya ada backslash n. Oke, kira-kira seperti itu cara membaca file yang paling sederhana gitu ya, yang cukup sederhana. Kalian bisa coba praktekkan. Nah, sekarang saya mau masuk ke latihan untuk minggu ini gitu ya. Nanti saya buka latihannya. Itu adalah soal-soal yang kalian akan terima gitu. Coba sebentar. Sementara terkait pemrosesan. Jadi gini, maksud saya tuh sebenarnya lebih menitik beratkan kepada materi yang kemarin-kemarin gitu. Karena kalau pemrosesan string ya penting sih, tapi sekali lagi saya bilang itu teknis aja gitu ya. Logikanya tuh nggak terlalu ini gitu ya. Sebentar saya buka latihannya dulu. Mana ya? Kemudian saya akan show ke kalian. Saya lebih tertarik sebenarnya ngajarin fungsi sih. Maksudnya itu jauh lebih berguna buat kalian di kuliah-kuliah kalian yang selanjutnya gitu ya. Sekalian ngecek. Sebentar. Minggu berapa kalian? Minggu 10 berarti ya. Minggu 10 latihan kelas 10. Oke. Concatenate. Concat ya, concat. Oke. Saya kasih soalnya kemudian sekalian ngecek. Oh, saya pakai papan tulis kan. Oke, saya buka papan tulis. Mudah-mudahan udah kelihatan. Oke, kita lihat soalnya. Silakan dibaca. Kita latihan. Fungsi ya. Ini untuk latihan berlatih pertama bagaimana caranya membuat fungsi, kemudian sama bagaimana caranya menggunakan itu string yang concat itu, masih ingat concat ya, digabungin pakai operator apa itu ya. Buatlah fungsi untuk menggabungkan dua buah string gitu. Parameter fungsi terdiri atas dua buah string gitu ya. Jadi parameter itu bayangkan saja sebagai input gitu kan ya, ada dua string. Nah, fungsi akan mengembalikan nilai berupa gabungan kedua string itu gitu, dipisahkan oleh spasi kosong. Oh, dipisahkan oleh spasi kosong berarti ya. Fungsi akan dipanggil oleh program dengan dua argumen. Masukan dan keluaran program adalah sebagai berikut. Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama itu adalah string pertama, baris kedua adalah string kedua gitu ya. Kemudian keluarannya adalah cetak-cetakannya aja gitu ya. Nah, saya ambil sambil saya mempersiapkan pen, kalian coba dipikir-pikir. Ini concatnya mah gampang kan ya? String concatnya.
Aku nggak ya dia. Oke, sebenarnya saya terangin dulu deh untuk yang pertama ini. Setelah itu kita lebih ke stringnya. Oke. Seperti yang saya bilang ya, fungsi itu sebenarnya hanya dia kayak pembungkus aja gitu. Sebenarnya mungkin kalau kalian baca ini ya, ini kan input pertama, ini input kedua, udahlah nggak usah pakai fungsi gitu ya. Itu sebenarnya kalian mungkin udah bisa langsung jalan aja gitu. Misalnya kalau ini STR1, ini STR2 gitu ya. Ya udah berarti nanti ada gabungan STR-nya sama dengan STR1 ditambah spasi ditambah STR2 kan gitu aja kan ya. Kan gitu aja, concat kan gampang ya. Nah, sekarang cuman gimana caranya dibungkus di dalam fungsi gitu. Jadi nanti nih ceritanya ya, saya nanti manggilnya kalau ada fungsi gabung gitu ya, fungsi concat, itu saya pengennya gini aja nih manggilnya. STR itu sama dengan concat STR1 sama STR2 gitu loh. Ya. Kalau fungsi itu kayak gitu. Jadi saya pengen bikin fungsi concat yang dia itu menggabungkan argumen pertama dengan argumen kedua gitu. Nah, nanti isinya kira-kira seperti ini gitu. Ya kan? Kira-kira isinya seperti ini gitu. Nah, karena ini ada sama dengan ada assignment, itu pasti di fungsinya akan ada return gitu ya. Yang dikembalikan apa? Ya ini tadi kan yang saya gabungin ini gitu. Yang saya return STR-nya. Nah, sekarang tinggal cara ngebungkusnya. Cara ngebungkusnya adalah pertama kita kasih nama fungsinya dengan fungsi concat. Karena kan ini nama fungsinya yang dipanggil concat gitu ya. Bentar. Saya lupa. Pakai apa sih? Def ya? Def bukan fungsi. Def kalau nggak salah ya. Saya pakai nama fungsinya concat. Kalau saya ada sitak-sitak error dikit tolong dimaafkan ya. Yang penting ininya aja apa? Logiknya aja gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja sintaksnya. Oke, kalau nggak salah ya bikin fungsi itu def, kemudian nama fungsinya. Nah kemudian saya harus ngasih input kan. Jadi inputnya itu bukan sekali lagi jangan dipanggil di sini gitu. Misalnya berarti STR1 sama dengan gini dong Bu harusnya input. Gitu kan ya. Terus STR2 sama dengan input. Nah itu nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena nanti si STR1 sama STR2-nya itu nggak boleh si concat sendiri yang minta gitu. Nanti yang ngasih itu kayak atasannya gitu loh. Jadi kan ini ceritanya atasannya gitu. Si atasannya ini, bosnya itu dia males gitu. Maksudnya males tuh kerjaannya itu kan biasanya kalau bos kayak tinggal nyuruh-nyuruh aja kan. Aduh, saya males nih nyambungin string 1 sama string 2. Saya nyuruh anak buah saya namanya concat gitu. Nah, stringnya yang ngasih ya si bosnya gitu. Nggak boleh anak buahnya itu ngarang sendiri gitu, nggak boleh gitu. Ya, jadi si anak buahnya tidak berhak ngambil input dari manapun gitu. Dalam kasus ini begitu ya. Fungsi itu biasanya begitu gitu ya. Nah, jadi nungguin aja dikasih sama atasannya gitu. Si STR1 sama STR2 ini jadi input dari atasannya. Makanya si anak buahnya ini concat itu ya dia mah pasrah aja, cuma nerima aja di sini gitu. Gitu loh. Tanpa dia perlu tahu STR1 itu apa, STR2 itu apa, pokoknya udah nerima aja gitu. Jadi nanti flow-nya itu adalah pertama kali nah, pertama kali yang dipanggil ini ya. Jadi nanti ini si bosnya tuh kayak ngasih ke sini. Nanti yang STR2 akan taruh di sini. Gitu ya. Apakah namanya harus sama? Tidak gitu ya. Jadi bisa jadi di sini namanya cuma S1, S2 gitu boleh. Dan di sini namanya S1, S2 ya. Yang dilihat adalah urutannya. Gitu ya. Argumen pertama mana, argumen kedua mana. Jadi tidak perlu sama namanya. Oke. Nah, kemudian di sini baru dia kerja nih si concatnya. Oh oke, katanya saya disuruh ngegabungin nih. Berarti STR ditambah spasi ditambah STR2. Hasilnya saya simpan di STR. Jadi kan udah jadi ya, udah dikerjain. Nah, kemudian saya kembalikan ke bos saya yang tadi nyuruh. Jadi si STR ini yang sudah dikerjakan itu dikembalikan lagi ke bosnya gitu. Sehingga segini nih nanti isinya ya STR. Kalau STR satunya ini hello sama word gitu ya. Maka ini isinya ya berarti jadi hello world si
nilainya gitu ya, ada spasi tengahnya. Ini ada spasi. Nah, ini yang kemudian menjadi nilai dari ini dan akan diberikan ke STR gitu. Si STR-nya berarti isinya adalah hello world. Kira-kira begitu ya fungsi ya. Saya pengen kalian cukup paham karena ya kalau kalian ngoding nanti isinya fungsi semua gitu. Ya. Selain kalian tahu fungsi-fungsi atau metode-metode yang diberikan oleh bahasa pemrograman yang kalian pakai, kalian juga pasti harus membuat fungsi gitu ya untuk bikin apa ya, bikin modul gitu. Ini adalah fungsi untuk ngapain, ini untuk ngapain supaya tidak terlalu besar. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan coba, ini kalian yang nyoba sendiri, saya tidak akan pakai fungsi dulu gitu ya. Ini saya dapat dari dosen koordinator ketika saya tanyakan, sebaiknya latihan apa ya yang saya kasih terkait fungsi gitu. Terkait string gitu, karena kayaknya string ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, yang pertama adalah katanya bagaimana caranya menghitung banyaknya huruf yang ada pada string kalimat. Menghitung banyaknya huruf yang ada. Oke. Pakai len dan replace. Kenapa harus pakai replace ya? Sebentar. Saya tulis di sini ya. Tes. Dan saya cari yang menarik ya karena waktu terbatas. Menampikan huruf yang ada pada string kalimat apa saja. Menampikan huruf yang ada pada. Oh, ini aja. Yang ini saja yang ada if-nya. Oke, menampilkan. Coba ceritanya kalian diketahui ini ya. Inputnya string biasa gitu ya. Kalian punya string, kemudian tampilkan ini ya, atau dihitung sebenarnya. Ya, nampilin aja lah. Tampilkan tampilkan huruf vokal. Tahu ya huruf vokal ya? Tahu kan ya huruf vokal ya? A, I, U, E, O ya. Tampilkan huruf vokal yang ada di string input gitu lah ya. Nah, kalau mau lebih oke, itu aja dulu lah ya. Kalau mau lebih advance ini bukan cuma huruf vokalnya tapi misalnya hitung gitu. Misalnya huruf vokal A-nya ada berapa, huruf vokal I-nya ada berapa, huruf vokal ya A, I, U, E, O itulah kalau dia ada gitu ya. Jadi tampilkan apa itu ya istilahnya? Frekuensi ya, frekuensi kemunculan tiap huruf vokal yang ada di string input gitu ya. Jadi misal contoh. Kalau inputnya adalah ya kayak kemarinnya kasur rusak. Nah, kalau misalnya inputnya kasur rusak, berarti untuk soal yang pertama, berarti apa? A, ada U, ada A, gitu kan ya? Aduh, hurufnya agak jelas ini ya U ya, kayak N. Oke. Ini huruf vokal. Pertama yang paling gampang gini dulu, huruf vokal. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai apa ya? Bisa pakai set ya. Maksudnya, huruf vokalnya adanya cuma A sama U aja gitu. Jadi jangan redundant kan ya. Tapi nggak apa-apa sekarang meredundant aja dulu. Kalau bisa nggak redundant boleh juga. Nah, nanti yang kedua berarti A itu ada A ada 2, terus U juga ada 2 gitu. Atau kalau kalian mau tulis semua ya bolehlah AI,
U E O. Nah, gitu. Oke. Jadi yang atas ini buat yang nomor pertama, yang nomor 1 ini, yang bawahnya itu buat yang nomor 2. Oke, silakan dicoba. Inputnya ini kasur rusak. Bentar, saya nggak ngerti soalnya ini. Oh iya ya, sebentar. Kalau nggak salah ya di Zoom itu sebenarnya kalian bisa nulis-nulis ya. Gimana caranya? Pakai papan tulis. Mana papan tulisnya? Hmm. Harus teks ya, nggak bisa masukin gambar ya. Ya udahlah, itu aja lah ya, di chat aja lah ya. Kalau yang udah bisa, coba tulis di chat aja lah. Namanya huruf apa aja. Oh, udah ada yang di chat. Oh, salah, ternyata izin ke toilet. Saya pikir udah ada yang jawab. Oh, iya, ya, bisa juga gitu ya. Oke, saya tulis lagi yang lain ya. Kalau ide udah bisa, oh, jumlah huruf, oh, jumlah huruf. Hmm.
asumsi input tidak memanfaatkan, biar gampang. Hanya boleh pakai len dan replace. Biar nggak aneh-aneh fungsinya ya. Oke, yang ketiga itu menghitung jumlah huruf yang ada di string input gitu ya. Hurufnya aja gitu. Kalau kayak kasur rusak ini berarti harusnya munculnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10, nggak boleh 11 gitu. Kan ada spasi ya. Jadi spasi, titik gitu tuh nggak dianggap huruf kan ya. Dia karakter tapi bukan huruf. Nah, supaya gampang biar nggak kepanjangan, asumsi yang dihilangkan tuh hanya spasi sama titik aja lah ya. Sebenarnya kan banyak ya, ada tanda seru, tanda tanya gitu ya. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh yang nanti gunanya regex itu tuh. Nanti kalian jadi nggak perlu yang kemarin yang dihilangkan dari Pengpro gitu ya, regular expression, itu salah satu fungsinya adalah kalian bisa membuat replace misalnya dengan lebih lebih smart lah ya. Jadi nggak harus satu-satu gitu ya disebutin. Jadi asumsinya string inputnya itu gini. Hanya mengandung huruf dan hanya mengandung huruf, titik, spasi. Koma mungkin ya. Nggak usah lah. Titik sama spasi aja lah. Oke. Hanya boleh pakai len sama replace ya buat ngeganti si titik sama spasi. Itu aja lah dulu ya. Ini waktunya juga 15 menit lagi. Oke, sudah ada yang masuk. As expected. Oke. Input, kemudian saya nggak perlu itu ya. Gimana nih? Aduh, pakai join. Sebentar. Ini caranya supaya diterusin dulu ya. Saya mau cari cara bagaimana supaya ini. Oke. Banyak ini ya. Caranya sebenarnya macam-macam ya. Oke, yang saya tanya dulu ya ke Juve. Juve, ini kenapa saya harus pakai fungsi lower?
supaya kalau misalkan stringnya ada yang huruf kapital, jadi diubah ke huruf kecil semua. Oke. Kalau saya nggak pakai lower, berarti apa yang harus saya ubah? Kalau nggak pakai lower, terus huruf kapitalnya itu yang merupakan vokalnya ingin tetap dihitung, berarti if char in a i u e nya ditambah a i u e o dalam bentuk kapitalnya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai fungsi banyak-banyak, ini boleh nggak dipakai ya lower aja ya, tapi berarti ininya harus ada a, i, u, e, o gitu ya. Jadi kan sebenarnya di sini nih, Python itu terlalu canggih soalnya. Ini harusnya kan pakai loop ya dia. Cuman karena Python itu dia punya in, jadi saya tinggal ya udah misalnya apa tadi kasih rusak ya, K-nya itu dicari. Kalau K-nya ini gitu ya, kalau K-nya ini ada di antara A, I, U, A atau I atau U atau E, ada nggak ya di sini gitu ya? Nggak ada kan ya? Karena nggak ada, ya berarti dia tidak dimasukkan ke dalam itu tuh vokalis itu. Vokalis itu berarti list yang menampung huruf-huruf vokal yang muncul di string input gitu. Gitu ya. Buat yang belum paham, lihat aja satu-satu. Mudah-mudahan yang bagian sini sudah paham semua ya. Ini kenapa saya tidak perlu pakai typecasting? Karena input yang saya butuhkan adalah string gitu ya. Buat apa di casting lagi kan input kan fungsi ini kan keluarannya memang string gitu ya. Nah, kemudian saya siapkan apakah harus list gitu ya? Enggak gitu ya, enggak gitu ya. Tapi paling gampang ya list gitu ya. List itu kan paling general gitu, paling umum gitu. Kalau mau bikin tuple ya boleh aja sih gitu ya, tapi kalau tuple itu masalahnya dia itu saya tidak bisa menambahkan elemen kan ya karena dia adalah immutable. Oke, jadi paling gampang itu list. Dictionary boleh nggak? Boleh ya itu tadi boleh aja gitu. Tapi terlalu berlebihan gitu ya. Pakai dictionary, udah pakai list ya paling standar. Nah kemudian lanjut yang baris 3. Nah ini juga nggak kelihatan ya kalau secara step by step, tapi for char in INP itu yang tadi gitu ya. Ini adalah saya iterasi per karakter di dalam inputnya gitu. Karena tadi misalnya ya inputnya misalnya tadi INP, oke, di baris 1 misalnya isinya kasur, rusak, kan dia string ya, string biasa ya, saya kasih gini ya. Gitu ya. Terus kalau vokalis ini list ya. Kalau list berarti kira-kira nanti bakal begini nih. Nggak tahu isinya ada berapa. Gitu kan ya. Tapi yang sekarang kan masih nggak ada isinya vokalisnya. Nah kemudian saya punya variabel lagi char. Ya, charnya itu INP gitu. Artinya apa? Sebenarnya ini karena dia for, secara iteratif, maka isi char pada iterasi pertama itu bakal K. Nanti pada saat iterasi kedua bakal A. Iterasi ketiga S. Iterasi keempat U, R, spasi, R, U, S, A, K gitu. Ya. Jadi kalau ada in begini, dia akan ambil per elemen di level pertamanya gitu. Ya. Jadi nanti kalau list beda lagi ya. Pokoknya tapi polanya sama aja. Jadi satu-satu gini. Oke. Jadi pertama kali isinya K gitu ya. Nah, kemudian kan dicek kan selanjutnya kalau charnya itu ada di antara ini IUEO itu gitu. Maka saya append, tapi kan nggak ada kan? Karena nggak ada kan lihat, saya nggak ngapa-ngapain nih di for-nya. Tapi saya balik lagi ke sana, iterasi kedua. Iterasi kedua dapatnya A, berarti ya ini isinya A gitu. Nah, ini contoh yang bagus nih karena langsung A. Apakah A itu ada di dalam IUE ini? Ada kan? Karena ada maka dia akan mengerjakan ini. Append itu apa? Append itu artinya menambahkan elemen ke dalam list gitu kan ya kemarin ya. Kemarin kan ada append kan yang cara menyambungkan di paling belakang gitu. Ada juga insert, tapi kalau insert kan ya nggak perlu lah insert gitu ya.
Saya masukin aja di paling belakang. Jadi ini dimasukkan si char-nya tadi. Char-nya apa? A kan. Berarti dia akan masuk ke sini. A-nya. Oke. Nanti kalau S berarti enggak, di U gitu. Nanti ada U lagi, terus nanti ada A lagi. Berarti cuma 4 nih. Nanti terakhir char-nya isinya adalah K lagi gitu kan, kasur rusak gitu. Nah kan, kalau udah selesai, nah apa ini? Sebenarnya segini aja udah cukup sih sebenarnya kalau buat saya sih, yang penting udah bisa ngitung gitu ya. Cuma kalau join ini nih artinya, saya tanya Juve aja lah. Artinya apa Juve? Juventius? Menggabungkan yang ada di dalam kurung itu dengan karakter yang sebelum titik. Oh, kenapa? Kenapa harus digabungkan dengan string kosong? Supaya outputnya nempel gitu Bu. Supaya apa? Supaya huruf-hurufnya yang ada di dalam vokalisnya itu nempel bersama lain, tidak terpisah. Hurufnya nempel. Kurang. Kenapa ya? Kenapa pakai join? Kenapa saya perlu pakai join gitu? Kalau nempel tuh emang jadi apa gitu? Apa yang berubah gitu? Join itu fungsi apa sih? Buat apa? Metode ya? Buat menggabungkan elemen yang ada di dalam list. Buat menggabungkan elemen. Saya tanya nih, vokalis itu tipe datanya apa? List. List, oke. Nah, kalau misalnya saya panggil join, itu yang saya print itu apa? List atau apa? Ini yang saya print ini tipe datanya apa nih? String. Gitu ya. Jadi sebenarnya join itu lebih ke tadi kan sebenarnya inputnya kan tadi sebenarnya string gitu kan ya. Nah, kemudian karena saya mau melakukan manipulasi gitu ya, saya ubah tuh jadi list gitu ya. Nah, saya kayak mau balikin lagi ke string gitu ya. Jadi saya panggil join gitu ya. Joinnya dengan apa? Ya dengan string kosong aja. Orang kan saya kan cuma pengen ngubah ini jadi string gitu. Jadi saya ngebalikin lagi jadi string sebenarnya. Nah, tapi karena ini hanya untuk kepentingan mencetak, sebenarnya sih vokalisnya langsung dicetak aja juga nggak masalah gitu. Kita nyetak list aja nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya kita pengen tadi dikembalikan lagi ke stringnya si vokalis itu, saya pengen jadi string gitu ya, itu kita bisa pakai join ini. Oke, sip. Terima kasih. Yang nomor 2 ada? Oh, izin ke toilet lagi. Ya, silakan Ardi. Kalau belum bisa yang nomor 2, mungkin logikanya terlalu banyak gitu ya. Yang nomor 3 aja lah. Nomor 3 itu nggak terlalu pakai logika kan, itu tinggal pakai len sama pakai replace terus pakai len aja, itu mah tinggal pakai metodenya string. Coba. Selain Juven berarti ya. Ada 3 menit lagi ya. Oh ya, silakan Faiza. Ayo. Tinggal 3 menit waktunya. Yang nomor 3. Jadi misalnya inilah kasur rusak lagi aja inputnya misalnya. Mungkin kasur rusaknya ada titiknya gitu ya. Nah, misalnya gini. Kasur saya rusak. Titik gitu. Ini. Kalau saya langsung pakai len, bentar, ini saya masih kelihatan nggak ya? Harusnya masih kelihatan. Misalnya inputnya itu adalah
kasur saya rusak gitu ya. Kalau saya langsung pakai len, ini kan 17 kan ya. Padahal yang saya pengen itu sebenarnya adalah ada berapa huruf sih di kalimat saya ini gitu ya. Oh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu. Harusnya keluarnya 14, jangan 17. Gimana caranya? Jadi ada berapa karakternya harusnya 14. Nah, saya harus melakukan replace. Coba lihat. Replace itu kayak apa? Kalian bisa ngintip. Nyontek dulu di modul. Di pengolahan string. Di apa ya? Di mengubah harusnya. Atau nggak diajarin ya replace ya? Lupa saya. Oh, mengubah case. Menggabungkan string. Lupa. Oh ada nih mengganti substring kan ada ya, replace kemarinnya ada udah. Yang old jadi new itu. Sudah 1 menit lagi. Kenapa pada izin ke toilet? Lagi dingin apa gimana? Ayo, masa harus saya tunjuk ini? Saya tunjuk aja deh. Ismail, ada? Ada, Bu. Oke, coba. Gimana caranya kira-kira menghitung supaya ya tadi yang saya jelaskan tadi. Diapain dulu? Ini saya mau ngitung gimana caranya biar dapat ada 14 huruf gitu. Gimana caranya? Mana? Kok nggak kelihatan? Ismail. Coba diperlihatkan wajahnya standar. Nah, ini nggak kebayang nggak gimana caranya? Belum. Atau masih bingung? Masih agak bingung. Gimana nih? Gini, kan katanya saya itu disuruh ngitung hurufnya aja. Berarti kan itu spasi-spasi sama titiknya harus dibuang kan? Ya kan? Gimana cara buangnya? Berarti titiknya saya kasih hint pakai replace. Diganti titiknya diganti apa biar dia hilang? Diganti empty string bisa. Diganti string. Diganti string apa biar dia hilang? Apa yang nggak ada tuh apa? Saya pengen dia nggak ada gitu. Dijadiin apa? String kosong gitu, Bu. String kosong. Ya udah. Misalnya ini namanya STR nih. Ini namanya STR. Gimana kemarin replace? Kan tinggal apa? Stringnya titik STR ini di replace. Berarti semua titiknya diganti dengan apa tadi? String kosong kan? Harusnya kan hilang tuh. Coba. Mana tadi? Ini. Kan itu saya nggak perlu gitu ya. Nggak perlu gitu ya. Jadi saya taruh di STR apalah tab gitu ya. Atau yang hanya STR huruf deh. STR huruf. Itu STR-nya, sebentar, replace tuh dia mengubah dirinya sendiri nggak ya? Wah, nggak tahu, saya harus ngecek. Ya udah STR replace si apa tadi titiknya, yang lamanya kan titik, saya ubah jadi string kosong aja gitu. Nanti berarti STR hurufnya itu harusnya nggak ada titiknya tuh hilang. Kan lumayan tuh sekarang jadi 16 nih kalau di len.
len, str, huruf. Tuh, 16 kan? Nah, yang nggak boleh ada lagi apa? Tadi? Spasi. Spasi. Berarti gimana? Sama kayak tadi kan? Tinggal ini jadi di copy paste. Tapi sekarang yang old-nya apa? Yang old-nya bukan titik, tapi spasi gitu kan? Ininya bukan str. STR apa? STR huruf gitu. Ya. Ya kan? Yang hilang kan tadi udah STR huruf. Nah, ini kalau saya cetak STR hurufnya, tuh. Kalau saya hitung jadi berapa? Oh, benar 14. Gitu ya, gitu aja ya. Oke. Jadi tolong banyak-banyak latihan untuk ini tidak apa ya, tidak terlalu menggunakan logika loh ya ini. Ini nih asal kita ingat aja, maksudnya oh iya ya ada loh string itu ada loh fungsi replace gitu loh. Oh ada loh fungsi apa len gitu kan, buat kalian kan misalnya kalau saya tanya ini berapa sih panjang karakternya, ada berapa sih, kan pasti biasanya langsung ingat oh pakai len gitu. Enggak perlu Pythonic. Ya Alaudin. Saya malah lebih suka yang enggak Pythonic gitu supaya kalian bisa bertahan nanti di bahasa-bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Kecuali kalian memang nanti kalau udah lulus dari kuliah mau jadi Python programmer, tapi cita-cita jangan begitu ya. Tapi misalnya gitu ya, itu ya mungkin harus Pythonic gitu ya supaya apa ya? Ya supaya memanfaatkan kepowerfulannya Python gitu. Rugi amat udah pakai Python terus masih pakai cara biasa gitu kan ya. Tapi kalau di sini sebenarnya saya lebih apa ya? Prefernya tuh sebenarnya kalian bukan belajar bahasa, walaupun memang tujuan dari diadakan kelas ini nih ya sedikit banyak supaya kalian belajar bahasa gitu. Artinya bukan belajar bahasanya tapi tidak takut ngoding gitu ya. Karena kalau udah takut duluan itu mungkin logikanya tuh jadi kayak ngeblank gitu. Gimana saya mau mikir, udah serem duluan lihat kode-kode aneh begini gitu ya. Coba boleh Alaudin saya lihat sebentar, udah lebih 5 menit nih tapi. Tidak masalah, tidak Pythonic. Anda cukup Pythonic sampai tahu ada istilah Pythonic sebenarnya. Sok di paste ke itu. Oke. Biar teman-temannya pada lihat. Mana sih? Oh iya. Saya copy paste di sini ya. Nah, kalau yang ada kuliah silakan, nggak apa-apa duluan aja. Jadi saya punya input, ini namanya, oh ya pertama, nama variabel itu harus terdiri dari karakter, dari huruf atau dari angka gitu ya, atau dari kalau karakter yang bukan huruf sama angka tuh alfanumerik ya istilahnya. Jadi kalau angka sama huruf, angka itu kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, huruf tuh A, B, C, D, E, F itu istilahnya alfanumerik. Alfabet sama number gitu, numerik ya, namanya alfanumerik. Nah, jadi kalau penamaan variabel itu hanya boleh alfanumerik plus underscore. Underscore juga boleh kan ya. Tapi angkanya tidak boleh ada di awal kata gitu, tidak boleh diawali dengan itu gitu. Nah, sebenarnya ada syarat lainnya adalah apa? Nama variabel itu tidak boleh keyword, tidak boleh nama fungsi yang sudah ada, tidak boleh nama built-in function, nggak boleh gitu. Jadi ini harusnya error nih, nggak tahu saya. Tapi input itu tidak boleh dijadikan nama variabel karena apa? Karena Python gitu ya. Kalau dalam hal ini Python punya fungsi namanya input. Oke, terus ada list kosong. Terus saya punya variabel AIUEO. Terus untuk apa? Kalau misalnya hurufnya di AIUEO, maka saya append list kosongnya tadi gitu ya. Sekalian saya ngecek gitu ya. Jadi oke. Sebenarnya ini saya nggak perlu sih, tapi ya nggak apa-apa.
Kalau misalnya hurufnya adalah A, maka A-nya saya increment jadi 1. Karena kan tadinya A-nya 0 kan ya. Oh, A-nya ada 1 nih gitu. Siapa nih tadi Alauddin ya? Kalau misalnya bentar. Ini kan huruf ini kan pasti 1 karakter ya Alauddin ya? Iya nggak sih? Inputnya kan tadi misalnya gini. Kasur rusak. Berarti ini sama kayak yang tadi. Huruf itu ini kan input ya, ini kan input. Namanya nggak boleh input ya, tapi ya nanti ya diganti. Nah nanti huruf itu isinya berarti pertama kali di iterasi pertamanya for itu kan K aja kan, iya nggak? Mana Alauddin? Halo? Tadi yang itu siapa? Bener kan Muhammad Alauddin atau udah keluar? Iya, Bu. Ada mana? Oh, nggak kelihatan. Oke. Ya, tadi hurufnya isinya K gitu berarti kan ya? Ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau hurufnya isinya 1 K aja, mungkin nggak si huruf itu dalam 1 iterasi itu ya? Ini kan di 1 iterasi ya. Dalam 1 iterasi itu mungkin nggak si variabel hurufnya itu isinya tuh bisa A sekaligus I sekaligus U sekaligus E sekaligus O gitu. Ada nggak huruf yang begitu? Nggak ada kan ya? Pasti salah satu aja kan ya? Jadi ini kita bisa ganti dengan gitu ya. Ya, supaya kan kita ceritanya mau ngirit komputernya biar ngirit supaya si komputernya tuh meriksanya hanya maksimal 5 kali. Kalau pakai if semua itu pasti 5 kali. Gitu ya. Jadi maksimal 5 kali itu beda dengan pasti 5 kali. Kalau maksimal 5 kali itu dia bisa aja ngeceknya 1 kali aja. Karena kalau dia udah A misalnya, tadi yang kedua misalnya A gitu ya. Dia udah A-nya dijumlahkan dengan 1, terus dia lanjut for-nya gitu. Jadi dia tidak perlu lagi masuk ngecek apakah dia I, apakah dia U, apakah dia E, apakah dia O. Karena nggak mungkin. Kalau dia A, ya nggak mungkin dia I, U, E, O kan. Ya A aja gitu. Gitu ya. Jadi cuma itu aja yang diubah, yang lainnya udah. Walaupun nggak salah ya, benar ya, benar jawabannya ya, nggak salah. Hanya karena saya pelit, jadi saya pengen ngirit gitu, biar komputernya tidak terlalu kerjanya tidak terlalu berat gitu. Oke, nah makanya ini yang dicetak adalah huruf vokalnya adalah list kosong. Nah kemudian nanti harusnya bisa muncul ya A-nya ada berapa, I-nya ada berapa, U-nya ada berapa, E-nya ada berapa, O-nya. Nah kalau kayak gini ini berarti asumsi hurufnya kecil semua. Kalau kayak gini ya, jadi asumsi hurufnya kecil semua. Kalau misalnya nggak ada asumsi itu, maka Alauddin bisa menambahkan or di sini. Kalau hurufnya sama dengan A atau kalian udah belajar kan ya or ya? Atau hurufnya sama dengan A gitu ya. Maka saya akan simpan A-nya saya naikkan jadi 1 gitu ya. Tinggal gitu aja. Nanti ini juga I atau I-nya I besar gitu. Atau tadi kayak Juven, inputnya berarti di lowerin dulu semua. Di lower case atau di upper case boleh. Oke, terima kasih. Saya tutup ya hari ini. Nanti saya buka saya buka latihannya, saya buka post testnya. Silakan dikerjakan secara individu. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan kedatangannya. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Yuk.